sekolah minggu masih di rumah masing-masing ya. Kita berdoa sama-sama biar nanti minggu-minggu depan kita sudah bisa bergereja, sekolah minggu di dalam gereja ya. Sebelumnya kita mau saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh sebentar. Udah siap mau sekolah minggu, udah duduk rapi, udah pakai baju rapi, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Berdiri
kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya akan doa firman dibawakan oleh teman kita Naum. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati gereja ini dan kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Buka Alkitabnya ya di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 23. Galatia 5 ayat 23. Pendeta tungguin dulu ya yang di rumah buka Alkitabnya. Ya, Galatia 5 ayat 23. Sekalipun di rumah, ayo buka Alkitabnya. Galatia 5 ayat 23. Adik-adik simak di Alkitab masing-masing. Pendeta akan baca buat kita bersama mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah adik-adik semua yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar atau merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu buah roh yang ke-9, buah roh yang terakhir. Siapa yang tahu ya? Penguasaan diri. Jadi tema kita hari ini yang kita renungkan adalah seri buah roh yang ke-9 yaitu penguasaan diri. Erika yang penuh penguasaan diri. Sekali lagi temanya, Erika yang penuh penguasaan diri. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video tentang Erika yang penuh penguasaan diri.
Seri Buara ke-9, Erika yang penuh penguasaan diri. Erika termasuk salah satu teman Anita, baik di sekolah maupun di gereja. Erika salah seorang anggota paduan suara anak di gerejanya. Nah, orang sering menjuluki Erika sebagai orang yang suka mengikuti arus atau pelin-pelan. Suatu hari, pimpinan paduan suara mereka yang bernama Pak Budianto meminta Erika untuk menjadi salah satu solois di partitur paduan suara mereka. Cadangan untuk Erika adalah Angel. Angel ini tidak suka posisinya ditaruh sebagai cadangan. Ia mengajukan protes di depan semua orang dengan berkata, bila suara dia jauh lebih baik dari Erika. Hati Erika mendidih mendengar dirinya dipermalukan Angel, apalagi di depan semua orang. Tetapi Erika menahan diri untuk tidak melampiaskan emosinya. Setelah beberapa kali latihan, Erika semakin mantap dalam membawakan bagiannya. Dan Pak Budianto tersenyum puas melihat hal itu. Namun di pihak lain, hati Angel semakin mendidih. Ia mencari cara agar dirinya lah yang tampil, bukan Erika. Ia menjelekkan Erika yang katanya sudah menjelek-jelekan Angel di depan Pak Budianto, menyembunyikan sepatu Erika, sehingga waktu latihan di panggung Erika bertelanjang kaki. Dan yang paling parahnya nih, menuang saus tomat di bangku Erika, sehingga roknya Erika ini menjadi kotor dan tidak bisa mengikuti latihan. Erika tahu semua ini, bahwa yang berbuat adalah Angel. Tapi Erika tidak mau melaporkan Angel karena ia takut Angel akan dihukum gurunya. Perbuatan Angel ini makin menjadi-jadi. Dan terakhir kalinya Angel mengunci Erika di ruang UKS pada saat akan latihan. Angel bilang Erika dimintai tolong menemani Santi yang sedang pusing. Tetapi ketika Erika masuk ke ruang UKS, Angel mengunci pintu dari luar. Erika kesal, marah, dan akhirnya ia menangis. Dan Erika berpikir bila ia memang tidak pantas untuk tampil. Kira-kira hampir 1 jam kemudian, seseorang membuka ruang UKS dari luar dan bertanya kepada Erika mengapa dia berada di dalam ruangan tersebut. Erika hanya berkata bila ia yang salah. Dan ketika Erika bergegas menuju ruang latihan, dari jendela ia melihat latihan sudah akan berakhir tanpanya. Dan Angel mengambil posisinya. Erika menahan diri untuk tidak mengacau latihan yang pada saat itu sedang berlangsung. Maka diam-diam Erika beranjak pulang. Di latihan berikutnya, Erika mendapat teguran keras dari Pak Budianto karena dinilai tidak disiplin. Erika dengan sedih mengangguk dan menerima teguran itu. Untunglah peran sebagai solois masih menjadi tugasnya. Ketika latihan usai, ia mendatangi Angel dan berkata, "Kalau kamu adalah temanku, maka kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Aku juga bisa berbuat hal yang sama. Bahkan perbuatanmu bisa aku laporkan ke Pak Budi, dan kamu akan dikeluarkan dari paduan suara." Tapi guru sekolah minggu kita bilang bahwa Tuhan Yesus melarang membalas jahat dengan kejahatan dan harus belajar menguasai diri terhadap mereka yang berbuat jahat
kepada kita agar kita tidak berbuat yang sama. Angel sangat ketakutan karena ia tidak menyangka Erika berani menegurnya. Apalagi setelah ia tahu Erika diam selama ini, bukan karena takut, tapi karena ia menahan diri, tidak membalas karena ia tidak mau dirinya dikeluarkan. Sontak Angel meminta maaf kepada Erika dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya. Dengan ini berakhirlah sudah cerita seri Buah Roh. Kiranya kita dapat belajar dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tentang siapa? Erika yang penuh penguasaan diri. Nah, tadi ceritanya Erika itu ada dalam suatu kelompok paduan suara anak di gerejanya. Dia ini waktu itu dipilih untuk menyanyikan solo, pujian solo dalam paduan suaranya. Tapi ada temannya siapa yang tadi gak suka sama Erika? Angel itu sudah melakukan yang jahat kepada Erika. Dia menjelekkan Erika, dia memuji Erika di dalam ruangan UKS, dia menumpahkan saus di roknya Erika, bahkan dia menyembunyikan sendalnya sepatunya Erika. Wah, dia jahat banget ya kepada Erika. Namun lihat, sekalipun Angel berlaku tidak baik atau jahat kepada Erika, lihat sekalipun Erika itu marah dalam hatinya, tapi dia tidak melampiaskan, dia tidak mengeluarkan amarahnya, dia menahan diri. Nah, artinya Erika menguasai diri, ya. Erika tidak marah, melampiaskan amarahnya, sekalipun dalam hatinya dia marah, namun dia tidak mengeluarkan emosinya. Dia berusaha menahan diri. Nah, suatu ketika akhirnya dia panggil Angel, dia tegur Angel, dan akhirnya Angel sadar dan meminta maaf kepada Erika. Nah, adik-adik, dari kisah Erika yang penuh penguasaan diri ini kita bisa melihat bagaimana Erika yang menguasai diri, karena Erika melihat mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menguasai diri, memberi teladan dalam menguasai diri. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun, pada saat itu iblis mencobai Tuhan Yesus menguasai diri. Tuhan Yesus menahan diri, tidak tergoda dengan rayuan iblis. Tuhan Yesus akhirnya menang terhadap pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, adik-adik, dan Tuhan Yesus juga mau ketika Tuhan Yesus sudah kasih teladan, Tuhan Yesus sudah kasih contoh bagaimana Tuhan Yesus menguasai diri dalam pencobaan, dicobai oleh iblis, maka Tuhan Yesus juga mau adik-adik juga mempraktikkan sikap penguasaan diri di dalam rumah, di gereja, di sekolah, di mana saja, dalam kesempatan apa saja. Tuhan Yesus mau adik-adik yang ada di rumah semua harus bisa menguasai diri, harus menahan diri. Contoh, kalau misalnya ada godaan, main game, ya, nonton TV, daripada belajar mendingan saya nonton TV, daripada saya bantu orang tua mendingan saya main game, saya buka YouTube, ya. Adik-adik harus bisa menahan untuk tidak main game, harus bisa menahan untuk tidak nonton TV, ya. Adik-adik harus bisa menahan diri untuk menjadi orang yang malas belajar, ya. Adik-adik harus bisa menahan diri kalau misalnya adik-adik ingin sesuatu, minta sesuatu sama mama, sama papa, "Pak, beli aku ini dong sepeda baru," padahal sepedanya ada di rumah, masih bagus, mintanya sepeda yang lain. Nah, adik-adik kalau orang tua nggak kasih, orang tua nggak bisa beli, adik-adik harus bisa menahan diri, jangan ego
menguasai keinginan adik-adik. Itu contoh, jangan ngotot ya. Kalau kita sesuatu sama orang tua nggak dikasih, jangan nangis ngampet ya. Mama beliin aku itu dong, mama beliin aku ini dong. Kalau mama papa nggak beli, ya jangan maksa. Harus bisa menahan diri, harus bisa menguasai diri untuk tidak ngambek, marah sama orang tua karena tidak memenuhi keinginan ya. Nah, adik juga harus bisa menahan diri, tidak boleh main game terus. Lebih baik belajar ya, jangan buang waktu untuk main game. Harus bisa menguasai, saya mau main game, saya mau belajar supaya nilai saya baik, nilai saya di sekolah bagus, saya dapat ranking. Wah, orang tua senang ya, saya juga senang. Adik-adik harus bisa mengendalikan game ya. TV pun sama, harus bisa kendalikan ya. Malas pun harus dikendalikan. Nah, siapa yang di rumah yang suka marah-marah juga ya, kalau orang tua bilang main sama adik, terus adik nakal, adik jahilin, lalu marah, ingat harus bisa kendalikan amarahnya, nggak boleh marah ya, nggak boleh ngambek, harus kendalikan diri, harus menguasai diri. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita, Tuhan Yesus memberi contoh, harus bisa menguasai diri. Nah, itulah pesan firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, bahwa kenapa Erika menguasai diri, karena dia menyentuhkan, meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menguasai diri, meneladani, yang memberikan teladan penguasaan diri. Yang kedua, karena Erika membangun penguasaan diri, dan Tuhan mau kita juga membangun penguasaan diri. Jadi adik-adik, mulai hari ini ingat, harus kuasai diri ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua untuk menjadi pribadi yang menguasai diri. Amin. Ya, baru saja kita dengarkan firman Tuhan, yaitu buah-buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Sekarang kita mau respon firman Tuhan dengan bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Ditulis di amplop, persembahan sekolah minggu. Kita siapkan persembahannya, kita mau bernyanyi.
Mengaku, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita mau doa persembahan. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Angel. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Erika yang perlu penguasaan diri. Kami mau belajar Tuhan menguasai diri kami, menguasai game, menguasai TV, menguasai kemalasan kami. Karena Tuhan mau kami belajar menguasai diri dalam kesempatan, dalam keadaan apapun. Tolong kami Bapa, Roh Kudus pimpin kami, anak-anak-Mu, untuk bisa menguasai segala keinginan, bahkan menguasai diri kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami terus untuk melakukannya. Kami mau berdoa pagi hari ini Tuhan, bagi semua anak-anak sekolah minggu yang melakukan ibadah pagi ini di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka, biarlah berkati kesehatan mereka, beri kekuatan dalam hidup mereka, jaga pelihara mereka di tengah pandemi COVID. Mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan saja. Tuhan beri hikmat, kepintaran dalam melaksanakan pendidikan mereka Tuhan, dan buat mereka berhasil untuk meraih masa depan cita-cita mereka. Tuhan Yesus juga berkati setiap orang tua kami, papa mama kami dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan Kau berkati, berkat Allah melimpahi setiap pekerjaan mereka, agar dalam kelimpahan berkat itulah mereka mencukupi kebutuhan kami dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Berkati Kak Ella, berkati Kak Joshua, berkati mereka dalam masa depan, dalam masa muda, dengan harapan, cita-cita, bahkan pasangan hidup Tuhan beri, dan Tuhan buat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan beri keselamatan atas bangsa kami. Biarlah pemulihan terjadi di tengah kesehatan yang melanda bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan kesembuhan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ampuni kami jika dalam ibadah ini ada hal yang mendukakan hati Tuhan, hati sesama kami. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami. Dan biarlah ibadah pagi ini Tuhan berkenan di dalamnya, sehingga kami mengalami sukacita berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Arahkanlah hati semua adik-adik dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus mau menyertai, memelihara, melindungi, memberkati adik-adik, orang tua, bangsa dan negara, dan semua kami hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung sekolah minggu. Sebelum kita
hafalannya di Titus 2 ayat 6. Nanti adik-adik direkam, minta mama atau papa direkam, tapi bentuknya landscape. Bilang mama bentuknya landscape rekamannya, terus nanti dikirim di grup, ya, di grup sekolah minggu dikirimnya. Sekali lagi ayat hafalannya di Titus 2 ayat 6. Oke. Sekarang, satu lagi pengumuman persembahannya jangan lupa ditaruh di amplop, ditulis persembahan sekolah minggu, ditaruh di gereja ya. Terus jangan lupa juga ayat hafalannya. Oke. Oh iya, yang bertugas minggu depan, bentar. Yang bertugas minggu depan itu ada doa, itu ada Zipora dan Eva, ya. Dikirim nanti videonya. Zipora doa firman, Eva doa persembahan, ya. Nanti dikirim videonya di grup juga. Jangan lupa minggu depan Zipora dan Eva untuk tugas berdoa. Batasnya hari Kamis ya, terakhir dikirimnya ya videonya ya. Oke, kita mau tutup ibadah kita bernyanyi Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Sambil ini ya, joget. Ada doa aja. Ya,